kita akan belajar tentang bagaimana menyemai, terus bagaimana membuat media tanam, terus bagaimana kita pruning kan pasti ada tekniknya tuh supaya nggak ya gitu deh. Sama stacking, memperbanyak tanaman, stacking cangkok gitu. Cangkok apa namanya? Untuk 1,5 jam ke depan. Jadi kita akan ke kebun dapur di bawah. Makasih. Greenhouse. Yuk. Main dulu aja kali. Pengganti cicau. Buat obat. Hari ini di hari kelima kita bakal ngapain nih Mas Krisna? Kita ke nursery house buat belajar bikin menyemai, pruning, terus mau cangkok juga ya. Iya betul. Perawat tanaman. Campur itu pas awal-awal banget. Bagus sih karena kan memang mungkin yang penting tuh ada komposnya, kemudian ada apa namanya? Kalau lebih bagus lagi tuh kalau ada kokopit, kalau nggak sekam bakar, jadi dia lebih porositasnya lebih nggak terlalu padat gitu buat si akar-akarnya. Terus udah gitu kalau pakai sekam bakar itu memang dia tadi sebelumnya kan buat tempat tinggalnya si mikroba. Gitu. Nah terus tuh pembelajarannya tuh pas beberapa kali kita sempet nih udah nyemai kayak gini, udah tumbuh tiba-tiba semua batangnya tuh mati. Batangnya tuh kayak layu terus ngeplek gitu. Semua tanaman aku sampai bingung ini kenapa semua yang ditanam apa namanya kayak gitu, bingung kan, serangga kayaknya bukan serangga deh ini mah gitu. Ternyata dia kena jamur. Nah, si media tanamnya tuh ternyata mengandung jamur, sama tempat juga memang si wadah-wadah gini juga perlu dibersihin juga gitu, si wadah-wadah traynya. Tapi kan ini awal-awal kita pakai ini juga pakai tray semai ya. Mungkin ada juga yang lebih ramah lingkungan kayak misalnya pakai apa tuh daun pisang, kalau pernah lihat ya, daun pisang kayak bikin polybag pakai daun pisang yang kecil-kecil, atau enggak kalau pakai polybag besarnya diganti pakai bambu, apa namanya, bambu gitu dipotong-potong terus jadi polybagnya kayak gitu tuh lebih ramah lingkungan. Terus Kalau tempat itu bekas tempat telur yang ya tempat telur, cangkang telur, tray telur yang cangkang telur gitu. Kalau di sini kita juga dulu suka pakai tray telur, cuman kendalanya karena banyak rayap, jadi pas hari keberapa udah habis tray telurnya, udah tinggal sisa tanahnya doang. oh gitu. Ya, soalnya itu kan Gitu. sama kayak kardus. Iya betul. Gitu. Ya, tapi kadang suka sih dulu pakai tray telur, cuman yang umurnya pendek-pendek aja yang udah nggak terlalu lama di tray, jadi bisa langsung dipindahin. Bisa Kalau pakai terlalu lama itu dia habis. sama kayak dikasih panagan. Kasih apa? Nyimpen si tray telurnya itu di panagan. Panagan tuh apa? Ya, kayak gini nih, apa namanya, rak. Jadi kayak gini. nggak telur. langsung sama Tanah. Oh di sini, Iya. taruh di atas ini ya. Iya. Kasih tatakan. ya biar nggak kena rayap. Gitu. Nah untuk apa namanya pas pertama itu kena jamur, ternyata dari kompos waktu itu juga ternyata nyobain di tempat lain masih kena juga. Oh ternyata kemungkinan dari komposnya waktu itu. Nah mungkin pas kompos yang kita bikin mungkin masih ternyata tercampur sama si jamur itu, sehingga apa namanya ya komposnya belum sempurna lah ya gitu ya. Itu udah disaring, kemudian cara penanganannya pas kena itu kita campur pakai tanah bambu. Nah, pasti campur sama tanah bambu dengan kompos yang sama, alhamdulillah aman. Karena di tanah bambu itu ada tadi si jamur Trichoderma, itu dia yang bisa membunuh si jamur-jamur patogen lainnya. Oh, maksudnya tanah bambu itu tanah yang di bawah bambu gitu. Iya, rumpun bambu. Jadi tanah yang udah ngendep sama serasa bambu. Tuh yang di bawah pohon bambu tuh udah bagus, dia emang bersimbiosis sama si jamur Trichoderma itu kan akar-akarnya dan si tanahnya. Ambil deh. Bambu. Dan Kan meskipun itu di nggak Ciomas. dicampur sekam bakar, nggak dicampur bahan-bahan organik, Udah bagus. itu doang bagus. Udah bagus. Nah, Ntar ngambil tanah tempat ini juga di hutan. Iya, kalau banyak. ada tanah bambu Hitam yang Sanggup aja di bawah jalan pohon. 2 kilo. udah bagus banget ya, udah itu banget. Bawa porter. Itu disiram nggak? Nitrogen gitu, kayak legum-leguman. legum-leguman. Iya, jadi kalau misalnya di tempatnya ada gamal misalnya, gamal tuh cebreng.
atau kelor. Kelor ya. Kelor di sini suka dipakai kelor. Terus misalnya jadi kita sebenarnya main ini aja, main pengetahuan. Misalnya kalau di sini kita coba kelor mengandung nitrogen. Toge bagus buat kecambah, kan dia berkecambah ya. Kelor toge. Terus waktu itu kita tahu kalau biji pepaya itu bagus juga buat pesnab, buat pestisida nabati. Dia mengandung biji zat-zat bijinya. Atau daunnya? Daunnya juga ya. Kalau daun Daunnya pepaya ya. itu punya fungsi khusus untuk perekat. Jadi kalau misalnya kita bikin kayak gini nih, mol atau pesnap, bagus pakai daun pepaya. Karena dia memiliki fungsi perekat bagi si bahan-bahan yang dicampur tadi, supaya kalau misalnya disemprot ke tanaman dia nggak terlalu gampang hilang dari si. Gampang nguap loh. Iya gitu. Jadi gimana? Sorry. Jadi tadi daun pepaya ya. Daun pepaya. Misalnya kita bikin pupuk nih, terus nggak pakai apa-apa, kita semprotin, dia akan lebih cepet hilang. Misalnya setengah hari udah keburu nguap, atau enggak misalnya kena kena udara atau air hujan, dia lebih cepet hilang si efek lapisan si semprotannya itu. Jadi, cuman kalau pakai semprotannya dicampur sama daun daun pepaya. pepaya di jus sih, Di kita jus. dihalusin semua bahan tuh dihalusin. Kuning telur juga bisa. Kuning telur, nah nih Kang Dede, nanti kita cobain pakai kuning telur sama kayaknya perekat juga ya Kang ya. Kan itu biasanya kalau buat cabe sih kalau Buat saya. cabe. Bunga sepatu. Bunga sepatu, kembang sepatu. Kang agak Tapi sedih. yang kemarin merah. Itu tadi biji pepaya diapain? Biji pepayanya itu di blender. Oh, di blender. Semuanya di blender Semuanya ya. di blender. Sama si daun pepaya juga. Daun pepaya sama kelor sama toge. Intinya mah tadi si tanaman-tanaman misalnya mengandung nitrogen gitu kan. Tadi kelor kita pakai kelor di sini, atau misalnya ada bahan lain cobain gitu yang kandungan nitrogennya tinggi gitu. Blender Sebenarnya nggak cuma nitrogen doang sih, ada macam-macam harus lagi. didiemin dulu, nggak langsung aja. Tuang Kalau atau itu didiemin, kalau mau difermentasi itu mau lebih lama dicampur sama molase. Sama dicampur mungkin kalau bisa sama biang bakteri sama mol kalau udah punya mol, atau misalnya belum pernah bikin mol sama sekali bisa pakai 4. Kalau awal banget air pertama beras kali. paling mau yang paling Air gampang. beras bisa. Iya. Boleh ya. Iya, boleh. Air beras yang berapa? 24 jam ya? Yang 2-3 hari biasanya, 2 Iya. hari, minimal 2 hari. Kayak gitu. Kang Afif, boleh tanya? Kan kalau jakabah itu yang dipakai itu airnya ya? Langsung dipakai di sin semprot, atau dia harus dildilute dulu dengan air biasa? Harus dicampur air biasa dulu. Perbandingannya Bandingnya 1:10. Oh, oke. Jadi jakaba itu jamur keabadian namanya. Dari mana tuh dapatnya? Dari Air beras. di sini mau bikin media tanam. Di sini yang ada itu pertama itu adalah kascing atau bekas cacing. Jadi ini tuh kotoran cacing dari hasil pengolahan bahan-bahan organik nih, udah diolah cacing jadi kayak gini, tanahnya hitam dan bagus nih. Nah, selanjutnya ada sekam bakar di sini. Jadi ada 2 bahan ini. Nah, sekam bakar ini dia punya pengaruh terhadap porositas nanti di media tanamnya, dan dia itu sebagai rumah para mikroba kayak gitu. Nah, nanti jadi kita akan campurin, kita coba 1:1 antara sekam bakar dan kascingnya. Mangga siapa yang mau nyampur? Bantuin. Jadi nggak ketahuan 1:1. Nggak apa-apa. Nanti aja dilihat dari perbandingan komposisi campurannya. Udah dulu kali ya. Oke. Coba nih diaduk sampai rata. Maaf Mas Sofi. Jadi dilihat warnanya, kalau terlalu gelap berarti Iya. kurang si ini cacingnya. Tinggal disesuaikan. Oke, ngadonan roti. Jadi ini kita tebar rata dulu. Tebar rata. Tadi kalau trennya kecil nih buat yang sawi-sawian, kalau yang gede tadi bisa buat terong, terus udah gitu bunga matahari atau kacang panjang yang memang kalau pasti semai tumbuhannya itu besar. Gitu. Tapi nanti ada yang namanya transplanting, kayak kalau di sini tomat sama terong itu biasanya walaupun udah tumbuh nih misalnya segini, kita nggak langsung pindah ke lahan. Biasanya kita pindahin dulu ke pot sampai ukurannya agak tinggi gitu, supaya nanti pas Biar pindah lebih ke kuat lahan ya? dia lebih kuat, lebih tahan banting lah istilahnya. Berarti berapa kali pindahan itu teh? 2 kali Iya, berarti. 2 kali. Dari sini Cara ke pot pemindahannya gampang sih, jadi kita apakah tinggal tanahnya harus ikut apa lebih banyak. tanahnya ikut.
Jadi kita biasanya nyodok dari bawah nih. Oh, Nyodok, biar- jadi si tanah sama akarnya ikut semua. Nanti baru dipindah ke pot baru, nanti kita tambahin media tanam. Jadi dia ruang geraknya lebih besar. Nanti kalau udah agak lebih besar, pindahin ke lahan. Kita kan tadi udah ada ya benihnya yang kecil dan besar. Nanti kita lihat ukuran traynya. Untuk benih besar, taruhlah di tray yang ukurannya agak besar. Kalau benih-benih kecil, taruh di tray yang memang lubangnya kecil-kecil kayak gini. Nah, untuk bunga matahari cocoknya di sini, berarti kan di sini kita pakai setengah tray buat bunga matahari, terus setengah tray buat bunga Mexican sunflower. Nah, sebenarnya kalau sawi-sawian cocok aja di tray kayak gini, cuman karena adanya yang ini, kita pakai yang ini ya. Ini buat apa nih? Ini buat seledri. Ini seledri Jadi- semua. Jadi coba ya, kita seledri setengah tray, kemudian sawi setengah tray, kita coba juga sawi sendok setengah tray, ini sama bunga di sini setengah, ini bunga matahari, kailan. Nah, untuk tadi kan kalau misalnya jumlah satu tray, kalau misalnya bunga matahari bisa satu lubang satu. Jadi satu lubang satu, ini juga bisa satu lubang satu. Kalau kailan bisa 2 sampai 3. Satu juga boleh. Jadi 1 sampai 3 lah. Jadi 1 bisa 2 atau 3 gitu. Kailan. Kalau kailan karena ini benihnya sedikit, jadi satu-satu. Ini Mexican sunflower. Satu-satu. Ini bunganya cantik warna oranye. Gitu. Nanti kalau yang susah banget kayak seledri gitu, dia se-feelingnya aja. Jadi peruluk gitu. Peruluk kecil gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Coba deh aku ikut peruluk di sini ya, Kang. Ini kecil banget memang benihnya. Sama ini sedikit nggak apa-apa lah ya. Iya. Nanti ada kompos kan. Nah, biar- kalau Lenca juga kecil tuh lenca. lenca. Nah, bisa juga, nih bisa kayak gini, ini juga bisa, nanti tinggal ditutup. Atau kalau misalnya nih bisa agak di dalam-dalamin dikit, nanti baru masukin benihnya gitu. Nah, gitu. Nah, kalau misalnya kayak seledri gini, aku sih nggak usah ditutup lagi. Sama paling mungkin kalau ditutup diperuluk dikit, karena dia kalau misalnya terlalu ketutupan sama media tanam dia nggak bisa tumbuh. Kalau apa sawi? Slidingnya kan Seledri. kecil banget. Bener. Boleh tuh udah besar. Yang disemai dari di mana? Oh, ini yang di tengah awalnya. Udah gitu. Bukan. Nanti dipindah dulu ke pot. Nah, udah dipindahin, kita tadi kasih pembatas nama supaya kita inget tadi tanaman apa yang kita tanam dan tanggalnya, supaya kita tahu nanti kalau misalnya udah lebih, misalnya dari tanggal tumbuh dan dia nggak tumbuh, itu perlu disulam atau ditanam bibit benihnya kembali, karena bisa jadi memang tidak tumbuh di proses pertama gitu, disulam itu namanya. Begitu kurang lebih. Nanti habis ini jangan lupa disiram lagi. Duri juga kan ya? Ini Kang Afif lagi memperbanyak tanaman comfrey namanya. Jadi diapain Kang ini? Diperbanyaknya diapain caranya? Ini dibelah akarnya nih. Dibelah akarnya. Ini kan karena dia memperbanyak dirinya, muncul tunas-tunas baru. Jadi nanti bisa dipisah nih. Satu tanaman ini bisa jadi banyak tanaman dan bisa dipindahin Yang lagi kemarin ke ya, tempat dynamic lain. akumulator. Nah, Ini masih dalam ya tuh. Nah ini saya mau nunjukin ini, sebenarnya nggak usah dicabut juga bisa. Cuman mau nunjukin ini perbanyakan tanaman yang dari akar ya, umbi akar. Nih di sini ini comfrey ya, tanaman dynamic akumulator. Ini akarnya tadi putus cabut, tapi nggak apa-apa karena dia gampang tumbuhnya. Nah ini tuh nanti memperbanyaknya gampang banget kalau comfrey. Ini tinggal di ini aja. Ini kan ada anak-anakan nih, bisa nih. Ini ada anakannya nih. Ini anakan banyak ya. Dia tinggal dicabut aja, tinggal dipisah. Nah nanti ini tuh bisa tumbuh lagi. Nah ini ada banyak anakannya. Gitu. Nah ini dari satu tanaman bisa jadi banyak gitu.
Ini perbanyakannya lewat akar itu di bawah ininya ya, bawah batang. Nah ini nanti kalau mau tanam tinggal langsung tanam. Kalau ini mudah, paling mudah. Sama sebetulnya kayak ini kan, kayak apa? Kayak rimpang-rimpangan ya, kayak gitu, kayak kunyit yang gitu-gitu kan. Kalau mau nanam tinggal yang apa, yang bawahnya aja dipisahin gitu. Nanti akar-akarnya itu umbi akar ya. Nah ini jadi banyak. Kompri ini bisa dikonsumsi ya? Kompri ini ada yang bilang bisa, tapi saya belum pernah nyoba. Dan juga kalau yang saya tahu ini kan buat obat sih biasanya. Obat. Buat obat. Nah ini tinggal ditanam gini, nanti itu bakal mati dulu sih ininya, istilahnya daunnya bakal gugur dulu, tapi nanti bakal tumbuh lagi tunas gitu. Ada cara yang lebih efektif nggak supaya dia nggak mati dulu? Dia pasti ini dulu, pasti istilahnya ngegugurin dulu. Jadi dia pasti ngegugurin dulu, jadi ngegugurin dulu daunnya. Nah, nanti baru muncul ke ini, ke apa? Ke daun gitu, kayak gitu. Kalau ini pasti gitu. Ada sih tanaman yang apa? Yang lain mungkin beda lagi cara ininya, cara apa? Cara menumbuhkannya bisa aja nggak mati dulu gitu. Bukan mati dulu lah istilahnya, menggugurkan daunnya dulu. Gitu. Hibernate. Nah ini kan akarnya lumayan dalam ini ya, ke dalam ke bawah ini tuh nanti makin gede makin dalam gitu. Itulah dia nanti yang akan menyerap hara. Iya, dia nyerap hara, terus nanti ke pinggir sini nanti diangkat ke atas. Radiusnya itu berapa meter kira-kira aja? Ya kalau Dari satu tanaman. dari satu tanaman, ya ini aja sebetulnya apa? Dilihat dari diameter ininya aja. Oh, kanopinya ya? Iya, kanopinya. Daunnya itu Ya, ya, biasanya itu akarnya itu area sejauh- perakaran di situ. Perakaran yang pinggir ya. Iya, kayak gitu. Atau nanti bisa juga tinggal, ini kan gampang banget tumbuhnya. Kalau mau sekarang dipangkas, nanti 2 hari 3 hari udah muncul lagi gitu. Jadi emang buat ini, kalau ini kayak mangkas, simpan. Kayak kangkung gitu ya, mangkas dia Ya, regrow tumbuh lagi lagi, ya kayak si gitu. daunnya. Dia haranya semua, pokoknya hara apa aja, nggak cuma nitrogen. Jadi kalau dynamic akumulator itu memang ada nutrisi-nutrisi yang istilahnya di tanaman tertentu ya, pasti ada semuanya. Cuman ada beberapa yang lebih tinggi gitu. Dominan gitu. Kalau ini dominannya di fosfor sama kalium. Tapi nitrogennya juga ada. Gitu. Kayak kalau nitrogen fixer kan dia sebetulnya ada juga yang lain. Nitrogennya sangat Cuman kuat. nitrogennya yang paling kuat gitu dibanding dengan yang lain. Ini yang paling kuat fosfor dan kalium. Ya, Ini buat pembuahan ya. batang sama buah. Ini bagus buat kayak begini aja udah nanti beberapa hari lapuk langsung, soalnya cepet banget terurai. Kalau enggak ini tinggal di Buat mulsa itu ya, bisa buat mulsa juga sekalian. bisa mulsa ini bisa banget. Kalau yang kayak yang lokal ada tuh kan yang bentuk daunnya kayak gitu juga ya, akarnya juga mirip. Itu kira-kira sama nggak ya kalau dipakai? Itu ini ya sawi, itu kayak sawi. Kan soalnya kayak yang gitu tuh ada. Yang di pinggir-pinggir itu loh. Iya. Yang Ini steak. Sekarang kita perbanyakan melalui steak ya. Nah kalau steak ini sebetulnya cukup mudah gitu ya, karena memang kita langsung mengambil dari batangnya gitu ya. Ini bagusnya sebenarnya kalau steak itu batang yang ini yang udah tua atau lebih keras gitu ya dibandingkan dengan yang lain, khususnya di tanaman-tanaman ini, tanaman-tanaman. Kalau ini kan bukan pohon ya, kayak perdu ya, semak kayak gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam steak itu adalah ketika memotong si tanamannya gitu. Jadi ketika memotong si tanamannya itu jangan lurus, tapi memiring, Runcing ya, kayak runcing sekitar 45 derajat mungkin ya segitu. Nah, jadi biar biar nanti si potongan tanamannya itu nggak jadi istilahnya nggak kalau ada air tuh langsung ke bawah gitu. Jadi nggak akan busuk gitu. Jadi contohnya kayak gini. Misalnya kita ngambil, nah ini nih yang batangnya paling besar.
Jadi pilih yang tua ya Hmm, batangnya. bagusnya gitu. Nah, ini dipotong memiring Miring. miring. Nah, jadi kayak gini. Nanti ini tinggal tancap, bisa ke polybag dulu, numbuhin akarnya, atau misalnya bisa diancam di air, atau misal bisa juga pakai perangsang dulu biar lebih cepat. Iya, tadi perangsangnya bisa pakai aloe vera, aloe vera tuh ya? Lidah buaya. Ah, bisa pakai lidah buaya, bawang, bisa pakai bawang merah gitu. Itu tapi Bisa daunnya pakai daun gamal bisa. daun-daunnya nanti di Ya, daun-daunnya nanti di ini dulu biasanya di trim dulu gitu ya. Jadi biar apa namanya? Biar merangsang si akarnya dulu yang tumbuh gitu. Sama kayak ubi nggak, Bib? Ubi juga harusnya gitu nggak? Daunnya dicopot juga aja. Iya. Iya. Soalnya di rumah dikasih tanaman ubi, dikasih tanaman ubi gitu, langsung taruh di tanah, udah nanti dia layu sebentar. Oh, kayak gini Terus iya, tumbuh. ini bisa langsung ditanam ini. Iya, dipotek. Bawahnya ada akar-akar. Oh iya, sudah ada ya. Kalau ubi itu harus rajin di itu, Bolak-balik. dibolak-balik Udah lihat ya uletnya. biar ini Biar apa? biar Si umbinya teh maksimal. Nah, umbinya pantesan maksimal. Di rumah teh kecil karena Apanya yang nggak karena dibolak-balik. nanti terbagi kan. Kalau Daun. Jadi kan kayak ubi itu dia bakal numbuhin akar. akar yang dari daun ini kalau nempel tanah Iya. itu Mau dibiarin ke tanah, Dia akan dia tumbuh. bakal tumbuh. Akar. Jadi yang awalnya kita tanam terbagi si ininya, si Nutrisinya. nutrisinya. Jadi najib Harus dibalik-balik. dicabut. Oh. Harus dibalik biar si akarnya nggak nyerap Nggak tanah, nyang- nggak nancap di tanah. Oh gitu. Kalau nggak diperbanyak langsung ya. Bisa diperbanyak stek. Oh, jadi biar umbinya tuh yang numbuh yang di situ aja Jadi ya. fokus. Iya, Fokus di situ. Atau dipotong aja gitu. Iya, iya, pantesan kok kecil Dipotong banget. nanti jadi perbanyaknya. Kalau kayak stroberi gitu kalau udah nancep dipotong trek gitu bisa gak? Bisa. Itu kan strawberry alat ininya vegetatifnya pakai stolon kan. Runduk ya. Jadi dia sama ada akarnya juga ditancapin lagi ke tanah. Nah, nunggu dulu si tumbuhan itunya tumbuh dulu, muncul inilah minimal muncul tunas lagi, baru potong gitu. Nah, gitu. Sama kayak Bukan kayak konsei gitu, nunggu tunas harus dipisahin, ini tetap berakar kan ketika mau nancap Iya, di tanah iya. kan. Sisanya cuma dipotong itunya aja. Kayak gini potong misalkan stolon. Strawberry bisa gitu, Ya, strawberry bisa pakai stolon tuh kayak batang. ya kayak gini. gini ditancepin Oh sini, iya, iya, benar. potong gitu. Kolon ya. Itu.